Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila yaumil jazaa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in dzakara khairal wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin wa bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina baddilunahu innallaha sami'un 'alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma haqqun 'amri muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubah wa maktubahu indahu. Wa qala aidan inna allaha 'azza wa jalla 'adamukum inda wafatikum sulusun amwalakum ziyadatan fi a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ustaz Bapak Bambang Awe, Abdina Ustaz Raja Septiandi, yang kami muliakan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, segenap kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Dan juga kita sampaikan salawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesempatan waktu untuk datang ke masjid sholat subuh berjamaah, kemudian kita mendengarkan kajian-kajian dari guru kita
yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata atau kultum semua di pagi ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Sudah sampai tema saya pada hari ini, yaitu tentang wasiat bagi orang yang akan meninggal dunia. Wasiat ini biasanya setiap orang yang mau meninggal dunia atau mau menghembuskan nafas yang terakhir, ada di antara saudara-saudara muslim kita, tetangga kita, yang menyampaikan wasiat ini kepada keluarga. Dalam artian wasiat adalah pesan ya, terakhir bagi seseorang kepada keluarganya. Di dalam agama Islam, Rasulullah SAW menegaskan bahwa wasiat ini ada dua macam. Yang pertama, wasiat yang wajib. Kemudian wasiat yang sunnah. Artinya wasiat yang wajib yang dipesankan kepada orang yang akan meninggalkan kita wajib disampaikan atau dipegang amanah wasiat itu kepada ahli waris. Di antaranya umpamanya suaminya, maka wasiat itu akan disampaikan kemudian didengar oleh istrinya dan putra-putrinya. Wasiat ini adalah wajib ya. Di antaranya contohnya wasiatnya ya, sebagian kecil aja ya. Nah, tolong pegang pesan Bapak atau Ibu, jika Bapak nggak ada nanti atau Ibu tidak ada nanti, jadilah anak yang soleh dan solehah. Nah, ini pesan terakhir. Mau nggak mau si anak yang laki dan yang perempuan ini memegang amanah tersebut. Ini sebagian kecil, karena pesan ini kalau kita pikir adalah baik, gitu ya, baik. Karena merupakan satu titipan yang paling besar dari orang tuanya adalah anak-anak. Ya. Titipan yang berharga atau harta yang berharga adalah putra dan putrinya sebagai penerus daripada orang tua. Ini yang wajib dipegang. Nah, kemudian ada juga wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut tentang sebagian harta yang ditinggalkan, baik itu harta yang ada di rumah ataupun harta yang ada di luar. Yang ada di luar misalnya di ATM, ya, di bank, ya, kemudian di orang. Ada apa itu di orang? Ya, di orang ada disimpan untuk modal pada seseorang, ya, kontrakan, ruko yang di pinggir jalan, ya. Itu wasiat. Dan ini wajib
dipegang dan disampaikan gitu. Setelahnya nanti bapaknya sudah meninggal atau ibunya yang sudah meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan ini memegang amanah tersebut, pesan daripada orang tuanya. Kemudian ada wasiat atau pesan yang sunnah. Pesan yang sunnah ini tidak wajib, tetapi dalam keadaan kebaikan. Contohnya, nah, Bu, ya, pesan ini tidak wajib, disebutnya sunnah. Ya, contohnya, Bu, nanti kalau bapak nggak ada umur, tolong di makam kampung. Ini tidak wajib, ya. Dalam artian terlalu jauh, ya, dan juga ongkosnya terlalu mahal, memakan waktu. Nah, sedangkan dalam agama, segerakanlah jenazah atau mayit yang meninggal dunia untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikubur. Agar tujuannya yang pertama tidak menimbulkan fitnah, dan yang kedua dia mudah untuk cepat memproses tempat yang paling terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya. Sekarang kalau kita bertanya kepada kita, banyak di antara lingkungan kita, saudara-saudara kita itu masih berat untuk mensegerakan jenazah yang akan diurus atau dikubur. Mengapa kata saya demikian? Karena saya selaku petugas untuk mengurus jenazah itu seringkali terdapat ya waktunya mundur, ya Pak tunggu dulu, anaknya belum datang, saudaranya belum datang. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu, ini rasa apa namanya tidak terima gitu Bu ya. Dan ini penyampaian ini sangat bijak harusnya dan dipahami oleh kesabaran, kemudian keikhlasan gitu. Kita sudah telepon, anaknya baru sampai di Cikampek. Wah, diperkirakan antara Cikampek ke sini itu hanya sejam katanya. Ternyata kena macet. Kalau kayak ilmu jakat tingkir saya enak, lompat dari sini udah langsung nyampe aja ya. Itu Sunan Kalijaga bisa lompat. Cikumpa juga bisa juga Pak, kalau memangnya istilah macet bisa juga. Lebih bagus ya disegerakan dan sadaran. Kalau memang udah dekat, wah udah sampai di pondok nih tapi macet tuh gitu. Udah kamu langsung aja ke makam Kali Mulia 1. Nah, kan enak Bu ya. Enak gitu. Ini boleh segera diberangkatkan kan gitu. Ini kadang-kadang kita mau kasih tahu, dulu kan saya nggak berani Bu. Artinya menolak daripada keadaan keluarga yang kena musibah. Siapa sih yang nggak pengen ketemu? Kan seperti itu. Ya. Nah ini adalah amanah atau wasiat yang sunnah. Jadi boleh saja disegerakan. Ya. Kalau memang keadaannya memadai, keadaannya bisa dijangkau, maka dipersilakan. Karena Allah menciptakan bumi ini luas, di mana saja dimakamkan itu sah dan boleh ya. Jadi tidak harus dibawa pulang ke kampung, ke Jawa Timur ya atau ke Jawa Tengah. Bagi yang sudah sih nggak jadi masalah Pak, karena memang terjangkau oleh keadaan gitu.
keadaan. Ya. Nah ini. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira di kita ada enggak? Ya, kan kita udah pada nggak punya orang tua nih. Ya, saya, ya mungkin diantaranya ada lagi wasiat yang disampaikan. Ya, ada enggak? Nah, ini kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Kita ingat-ingat. Ya, wasiat ini tidak bisa kita main-main. Beda sama waris. Nah, kalau orang tua sebelum meninggal, harta yang ada dibagikan kepada istrinya, anak-anaknya, itu namanya hibah. Ya, itu namanya hibah. Hibah itu dalam artian agama berpindah hak orang tua kepada anak, itu namanya hibah. Kepada istri, kepada anak, itu namanya hibah. Nah, belum menjadi waris. Jadi kalau ada anak, ya, bapak ibunya masih ada, masih hidup, sudah membicarakan waris, Pak, warisan saya mana? Itu anak kurang ajar, gitu, Pak. Iya, anak kurang ajar, ya, durhaka. Beda waris sama hibah. Kalau waris itu setelah bapak meninggal, dari hibah itu jatuhlah menjadi waris. Waris itu dalam agama namanya penerus. Kalau hibah itu bagian dari harta orang tua yang dihibahkan kepada anak-anak istri. Gitu. Tapi kalau waris setelah bapak dan ibu meninggal, maka harta sepenuhnya yang ditinggalkan itu menjadi waris kepada anak-anak yang ditinggalkan. Ini beda Pak perbedaannya. Jadi jangan kita mengatakan hibah sama waris itu sama. Itu belum ada hak. Karena kalau orang tua masih hidup bisa saja disumbangkan untuk majlis taklim, ya kan? Bisa saja disumbangkan untuk membuat masjid, ya. Itu namanya hak orang tua penuh. Ya, belum menjadi waris walaupun sudah dihibahkan gitu. Belum menjadi harta keturunannya yang penuh. Ini perlu diingat. Nah, kemudian dia mau kasih kepada fakir miskin ataupun apa, terserah, ya. Nabi juga bahkan Rasulullah tidak menerima hibah dan tidak menerima waris karena dia lahir ibu bapaknya udah gak ada, ya. Tapi Rasulullah akhirnya menjadi kaya. Tapi kekayaannya itu tidak pernah dilihat oleh sahabat-sahabat. Kemudian kekayaannya itu bersama istrinya diperjuangkan atau digunakan untuk fisabilillah. Itulah Rasulullah. Rumahnya dari pelepah korma, ya, rumahnya dari pelepah korma. Kalau ada orang tua yang pesen, ya, atau mengibahkan semua hartanya ini walaupun hak dia, ya, walaupun hak daripada orang tua, ada bahasanya begini semuanya, terserah, ikutin seperti Rasulullah umpamanya. Kalau Rasulullah kan memang sudah lahir nggak ada bapak dan nggak ada ibu, tapi ini anak lahir ada bapak ada ibu, perbedaannya. Ngambil sunnah Rasulullah ini terbalik Pak. Jadi harta yang banyak diibahkan atau diserahkan kepada pesantren, ya, majlis taklim, masjid, semuanya. Sedangkan anak-anaknya kere. Ini juga salah, nggak boleh, ya. Begitu ditinggalin orang tua, anak-anaknya jadi pemulung, ya. Orang tuanya dulu kaya, ya. Tapi dia nggak pikirin, Rasulullah aja nggak diberikan waris,
pikirnya begitu Pak. Rasulullah aja nggak diberikan waris, nggak diberikan hibah sama bapak ibunya, karena memang nggak punya apa-apa. Apa yang mau diwarisin? Gitu. Nah, ini jangan boleh dikatakan tidak boleh kita mengibahkan atau menyumbangkan semua harta kita ya kepada baitul mal ataupun yang lainnya demi amal kita pribadi. Nah, jadi kan tidak ada wasiat Pak. Apa yang mau diwasiatin orang dihibahkan semua atau disumbangkan semua? Ya, yang dibikin masjid, yang dibikin majlis taklim, ya kan? Yang dibuat yayasan, buat pesantren. Udah hartanya habis, saya meninggal nggak membawa beban, nggak membawa harta katanya. Semua diamalkan. Nah, ini juga salah. Ya. Bahkan menjadi dosa orang tuanya. Karena ditinggalkan anaknya tidak sedikit pun yang diberikan, sedangkan anaknya susah rupanya. Nah, inilah ketakutan ya, kalau hartanya itu akan habis, dibuat macam-macam. Itu udah urusan anak Pak, yang dosa anak bukan kita sebagai orang tua. Umpamanya ya saudara Reja, maaf Pak, saya umpamanya, jangan saya diberikan warisan. Saya ini mabok mulu, mabok judi, ya, diskotik, pokoknya ahli narkoba. Nah, yang dosa bukan bapaknya, itu anaknya. Gitu. Karena waktu ditinggalkan, ya, anaknya itu baik-baik, ya, baik-baik, ya, biasa kayak kita rajin ke masjid. Tapi berkat pergaulan, berkat di lingkungan ataupun di masyarakat, ya, anak ini terjerumus ya ke jalan yang tidak benar. Banyak seperti orang artis-artis, ya kan, yang kita lihat, ya, anak haji aja bisa seperti itu. Ya. Kita dengar berita-berita di medsos, ya kan, waduh kasihan banget, ya. Bapaknya haji, ya, artis lagi ngetop, tapi tiba-tiba anaknya narkoba. Nah, kalau seandainya ini tidak diketahui oleh orang tuanya, dulunya tidak, maka orang tuanya meninggal, kemudian ditinggalin hartanya untuk diteruskan. Nah, harta ini Bapak tinggalkan kepada kamu, tolong ya, jangan dipermasalahkan, diatur yang baik. Nah, kalau kita nanti membaginya, berapa orang saudara kita ya membaginya nggak bisa, kita cari ahlinya Pak, jangan main. Nah, kalau ibarat hukum main hakim sendiri, udah gue yang lebih tahu, udah lu segini, ya perempuan segini. Itu dalam kata sendiri, tapi lebih baiknya kita cari orang yang nggak apa-apa lah kita mengorbankan uang 500.000 atau 1 juta buat orang yang kita panggil. Ya kan kalau bahasanya begini Pak, orang itu tidak minta balasan, tidak minta imbalan, dia hanya menyampaikan hukum agama yang sebenarnya, kan gitu. Tuh. Tidak minta imbalan, tidak minta bayaran. Tapi kalau kita sudah manggil, nggak ngasih dia, ya kebangetan. Iya kebangetan, udah manggil kagak dikasih, makasih ya Pak. Ini nanti umpamanya janji dah. Sekarang belum ada nih Pak, nanti kalau sudah ada ya mudah-mudahan ada rezeki buat Bapak. Begitu dapat lupa dengan janji tersebut ya. Iya lupa. Inilah yang menjadi problema di rumah tangga, di keluarga, yang setelah orang tua yang meninggal, ibunya meninggal, ini banyak berselisih paham karena tidak tahu, main tahu aja, tahu juga baru tahu katanya laki-laki 2, perempuan 1, kan gitu Pak.
ya. Atau laki-laki 1, perempuan setengah. Kenapa perempuan lebih sedikit? Karena perempuan itu dapat dari bagian suaminya. Malah jadi lebih banyak. Suaminya dapat 2, dari kita dapat 1, ya kan? Dari ahli waris orang tuanya dapat 1. Nah, dari suaminya dapat 2 dari orang tuanya, sudah 3, kan gitu. Jadi kan sebetulnya Rasulullah mengaturnya adil, tapi walaupun kita tahu hukum yang sebenarnya tuh sampai di mana, kita panggil orang biar saudara-saudara kita paham, tidak ada berselisih paham. Itu ya. Kita jauh-jauhin lah kalau di kita mah. Gitu Pak ya. Nah, di dalam masalah wasiat ini untuk dijelaskan apa yang wajib dan yang sunnah sebagai tanggungan kepada orang yang akan meninggal dunia. Tanggungan ini. Ya. Jadi kalau kita pikir-pikir Pak, ya orang tua saya meninggal belum meninggalkan wasiat. Kan seperti itu, umpama ya. Banyak kan orang meninggal dalam sakratul maut ngomong aja udah nggak bisa, boro-boro wasiat apa bang ya. Nah, umpama jadi anak yang soleh dan solehah sebagai harapan orang tuanya. Oh iya, rumah ini rumah bapak, toko ini toko bapak, kontrakan ini kontrakan bapak. Panggil ibu yang masih ada, panggil saudara-saudara yang masih ada, dan panggil orang ahlinya. Ini Bu, ya bapak meninggalkan ya hasil kehidupannya boleh dikatakan rezeki yang ada, ditinggalkan ada ruko, ada kontrakan, ada rumah. Ini anak-anak kita kan, saudara-saudara saya banyak. Walaupun tidak menitipkan pesan atau wasiat, tapi perlu dilaksanakan sebagai penyempurna daripada apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Itu yang sebaiknya. Jangan mentang-mentang nggak ada uang, bapak kan nggak ada wasiat, mau saya apain aja terserah saya, orang saya paling tua. Hebat banget ya. Nah ini ya, kira-kira ya kita bisa menggambarkan hal seperti itu. Jadi jauh-jauhilah ya perselisihan paham antara saudara-saudara. Ya. Karena kalau sudah terjadi hal seperti itu, ya kasihan orang tua kita di alam barzah. Ya. Kasihan. Ya. Jadi jasad mah yang hancur, tapi ruh menyaksikan. Ya. Ruh menyaksikan. Kalau ruh tidak menyaksikan, kalau ruh tidak hidup, ya untuk apa kita kirimin doa? Kan begitu. Kita kirimin Fatihah, kita minta diringankan beban dosanya, diterima amal ibadahnya, supaya ditempatkan yang terbaik di surganya Allah, diluaskan kuburnya. Ini kan doa. Kalau memang ruh itu tidak ada menjadi saksi dan tidak akan bertanggung jawab, mati seperti jasad yang dikubur, nggak usah didoain. Kalau didoain dia kagak bakalan denger gitu, karena mati. Nah dalam artian mati jasad tapi ruh hidup, itulah timbulnya doa. Paham ya Pak ya? Paham. Jadi pentingnya berdoa untuk orang-orang yang meninggal dan masih hidup. Disitulah karena ruh tidak akan mati selamanya ya, sampai nanti dihisab dan ditempatkan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sudah dijelaskan ya. Nah, sering kita baca dan sering kita sampaikan nasihat tentang wasiat ini ya. Di surat Al-Baqarah ayat 80 dan 81 nanti Bapak dan Ibu buka di rumah ya.
diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu yang kedatangan tanda-tanda mati atau tanda-tanda sakratul maut, tanda-tanda maut, ya. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, yang luas, ya, dan berwasiat untuk ibu dan anak-anaknya atau ibu bapak dan kaum kerabat, ya, secara makruf, artinya wasiat ini dititipkan atau disampaikan secara yang baik. Pesannya nih, dari ayat ini pesannya seperti itu, ya. Dan ini adalah kewajiban, ya, atas orang-orang yang akan meninggal dunia. Kewajiban nih Pak. Allah menyatakan demikian. Hal ini adalah kewajiban atas orang-orang yang akan meninggal dunia atau yang akan wafat. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan, ada kalanya orang menghadapi sakratul maut, ya, belum menitipkan wasiat ini. Tadi ada kaum kerabat, artinya ada teman dekat dia seperti saya sama Reja. Karena saya dekat sama Reja, baik sama Reja, terus saya sudah ditolong sama Reja, ya kan? Sama Pak Bambang. Nah, Bu, nah, nih, ya, ibu, bapak, ya, garis miring ibu atau bapak, dan kepada keluarganya, Bu, nah, sini kalau masih bisa ngomong, nanti ini bapak sakit nggak sembuh, belum sembuh. Kalau seandainya nggak ada umur, pada sedih kan? Pada sedih itu. Ya. Sedih nggak Bu? Ya, kalau nanti saya nggak ada umur, nah, tolong apa yang saya tinggalkan ini diselesaikan atau diatur secara ma'ruf, artinya dibagi-bagi. Hanya pesan bapak, saya punya teman baik nih di Darul Rahman, sahabat kerabat saya yang terdekat, ada Pak Bambang Awe, ada Ustadz Reja. Tolong nih sebagian itu kan dihitung dari apa yang ditinggalkan, ya, oleh si almarhum nanti, gitu, ya. Tolong nanti diatur. Yang penting kamu atur dulu, ya, untuk adik-adik, untuk kakak yang baik. Kemudian nanti sisakan atau sebagiannya diberikan kepada Pak Bambang dan Ustadz Reja. Gitu. Contoh dari hasil yang tadi, karena di ayat ini, ya, wal akrobina bil ma'ruf. Artinya akrobin itu kaum kerabat, ya, kaum kerabat yang terdekat, kan banyak, ya. Punya hotel meninggal kaum kerabatnya nggak dibagi, iya kan? Wah, itu Pak. Jadi beban itu di akhirat. Makanya dibilang harta itu apabila bisa dibelanjakan di jalan Allah, bisa dibelanjakan di jalan Allah, maka akan bermanfaat. Baik dari harta yang ditinggalkan maupun yang sudah diberikan ke jalan Allah, itu berjuang di jalan Allah fisabilillah, maka akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kalau kita membuat masjid, amal untuk masjid, maka Allah akan buatkan istana di surga. Bukan masjid lagi Pak, istana. Oh, luar biasa, ya. Nah ini, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat di ujung ayat ini mengatakan haqqan alal muttaqin, dan
hak yang paling benar ini atas bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, ngaku beribadah, ngaku beriman, ya, kemudian tidak melaksanakan ini, maka imannya belum sempurna, takwanya belum nyampe, kan gitu. Hanya sekedar ibadahnya rajin, kan gitu. Kemudian di ayat 81, paman baddalahu ba'da ma syami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina baddilunahu innallaha sami'un alim. Ya. Maka barang siapa yang mengubah wasiat ini, ya, wasiat yang tadi diubah nih sama orang yang ditinggalkan, yang dikasih wasiat. Setelah dia mendengarnya, ya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Nah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, mendengar, dan Maha mendengar serta Maha mengetahui. Nah, ini Pak, ya, dari wasiat tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, ya, sangat pentingnya Pak Rasulullah kepada umatnya. Saya aja nggak dapat waris, nggak dapat wasiat, meninggal orang tua nggak ada dua-duanya. Tapi sayang kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, apabila kamu diberikan wasiat atau waris, ya, Rasulullah bersabda, tidak ada hak seseorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat kepadanya, kepada ahli warisnya, yang tertahan di antara malam pertama dan malam kedua, kemudian dia wafat, kecuali dalam keadaan wasiat itu ditulis di sisinya. Artinya ada pulpen, diam-diam dia nulis, ngomong gak bisa dia nulis, sama Pak wasiat juga. Nah, ini perlu disampaikan. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim, kemudian sanadnya sangat sahih. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian, bentuk-bentuk wasiat yang harus dilaksanakan. Wasiat sunnah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla a'dzawakum inda wafatikum sulusan amwalakum ziyadatahu fi a'malikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala Azza wa Jalla memberikan kepadamu saat kamu wafat sepertinya dari hartamu sebagian tambahan sebagai amal soleh untuk ibadahmu. Jadi Allah memberikan harta, sebagian itu kamu sisihkan untuk amal soleh. Kan di ayatnya ada wa amfiku mimma razaqnakum, ya kan? Banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang mengatakan belanjakanlah sebagian hartamu yang aku berikan, atau keluarkan, ya kan? Seperti itu. Itu benar Pak, dianjurkan oleh Allah agar tidak dihabiskan semua untuk dunia, tapi ada tabungan untuk akhirat. Karena yang membantu kita adalah akhirat. Di akhirat ini siapa yang membantu kita? Perhitungan kita di akhirat siapa yang bantu? Kalau bukan amal soleh. Dosa banyak, anak yang soleh dan soleha memohon doa terus supaya orang tuanya diampuni. Johor dia berdoa, dia ampuni dosanya, diangkat, dihentikan siksaannya. Setelahnya itu panjang waktu, berapa menit dan berapa detik, datang lagi malaikat, menyiksa lagi, asar masuk, didoain lagi. Selama itu sampai 100 hari didoain sama anak dan keturunannya itu,
maka terhapuslah. Nah itu jangan putus Pak. Tentang kita diadain tahlilan sampai 100 hari, ya hari pertama sampai ketiga ikut baca doa. 4, 5, 6 enggak, lupa doa. Ketujuh panggil lagi pengajian untuk tahlilan, ikut lagi doa. 8, 9, 10 sampai 40 sampai 39 enggak, panggil lagi 40 hari, doa lagi bareng-bareng. Jadi cuma berapa kali, tapi doa itu tidak boleh terputus. Jadi hadis Nabi yang sedikit tapi simpel, ijamatta ibnu Adam in qata amaluhu idza bisalasin. Ya. Kalau paham-paham yang lain cuma sampai di situ nyampeinnya. Apabila ada manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Tidak bisa lasin, terusin nama jamaah atau ustadz yang lain. Shadaqatun jariyah wa ilmun yantafa'u bihi awaladun soleh. Ya. Ada 3 perkara yang perlu kita miliki, diantaranya sedekah. Ya. Yang selama ini setiap kita sholat, setiap kita ke masjid, setiap kita ke pengajian, itu. Ini pengajian di sini mah nggak kayak di Al-Huda Pak. Di Al-Huda mah udah ada kotak di depan. Sekarang kotaknya ada di dalam. Kalau di sini kan takut ketahuan. Bagus ada kotak, kita masukin ya Pak. Walaupun 1.000, walaupun 2.000, tapi rutin. Gitu. Nggak seperti yang waktu itu saya sampaikan. Wah 1 juta 5 tahun kagak amal jariah lagi. 1 juta sekaligus. Saya mau udah 1 juta sekaligus, hitungnya berapa tahun. Nah, itu sama sih nilainya sama. Cuman yang bagus sedikit tapi rutin. Nah ini yang kedua, ya, au ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat ketika kita belajar. Nih, ya sampaikan, oh dulu Pak Ustadz Ade nyampein begini, saya ngerti sih. Tapi saya jadi beban. Nah, di antara anak orang tua itu ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada yang bontot. Yang bontot. Tapi yang bontot ini lebih ngerti Pak ilmu agamanya. Tahu. Dia mah terserah aja. Saya nggak enak sama abang saya, sama kakak-kakak saya. Nggak boleh begitu. Ya, kompromi daripada saudara, musyawarah. Bang atau kakak kan paling tua, ya tolonglah supaya kita ini ya enak megang harta orang tua, ya enak berjalannya mempergunakannya, karena apapun yang dititipin itu menjadi tanggung jawab kita yang ditinggalkan begitu saja. Waduh saya mah nggak ngerti apa-apa, yuk panggil orang, panggil Pak ahlinya. Nanti yang bicara siapa? Selain kamu kan sering ke pengajian, kamu kan sering suka nyampein ceramah, gitu. Ya kan? Suka sambutan. Kayaknya kamu udah yang lebih pantas. Yang botot disuruh terima. Karena ini pun amanah secara langsung dari kakaknya. Jangan merasa nggak enak. Nanti kita mohon maaf kakak. Ya. Saya mewakili daripada kakak-kakak sekalian, ya, karena kakak mempersilahkan saya untuk bicara, untuk jelasnya nanti kepada yang ahlinya, kan begitu lebih enak ya Pak ya. Itu namanya musyawarah, ya nggak pada main hakim sendiri, nggak pada main pinter-pinteran sendiri, enak jalan. Setelahnya itu sudah dibagi, kita mau apain, kita mau jual atau kita mau apain, yang penting sudah hak kita gitu, asalkan digunakan yang bermanfaat gitu ya. Paham Bu ya? Iya. Ini banyak ibu-ibu yang ditinggalin waris nih, bapak-bapak juga sama, ya kan? Ya. Jadi umpamanya ya, sekarang orang tua kita nggak pesan kembali kepada yang tadi,
Tapi ada rumah satu umpamanya, ada rumah satu. Ya. Bagaimana caranya? Sedangkan saudara-saudara kita ini belum punya rumah pribadi. Itu cepat diurus sehingga nanti akhirnya merasa terselesaikan. Jangan sampai nanti umur datang hati ngegerundel di sini. Kalau pada ikhlas, ya, kecuali yang diikhlaskan, sudahlah, saya pernah minjemin Pak Bambang 5 juta, ya, karena Pak Ade sudah meninggal, ya, saya meninggal, saya ikhlaskan. Jadi Pak Bambang tak perlu bayar ke ahli waris. Tapi Pak Bambang nih mau bayar gitu kan. Nah, padahal saya sudah mengikhlaskan. Itu Pak Bambang dapat pahala 2 double, ya. Pahala melunasi hutangnya kepada ahli waris saya, kemudian pahala dari saya yang membebaskan akan menjadi amal solehnya Pak Bambang. Kan gitu. Enak gak Pak? Enak. Sama juga kita sholat jenazah sama mengantarkan jenazah. Kalau kita sholat jenazah saja tidak mengantarkan karena ada kesempatan, dapat 1 pahalanya. Kalau kita ikut mengantarkan juga, ya, setelah menyolatkan dapat 2, dan 2 itu digambarkan sebagai gunung yang 2 buah gunung yang besar. Itu Pak, ya, jangan dilewatin. Kita bisa lihat, ya, berapa banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Kalau Bapak saksikan, Allah memberikan sesuatu gambaran sesuai dengan ayatnya. Ketika kita hidup, malas bermajlis taklim, orang yang nyelawat gak ada Pak. Kenapa rata-rata seperti itu? Karena Allah ciptakan, Allah tentukan ini sesuai pribadi dia dan sudah ada gambarannya di ayatnya. Begitu. Ketika dia mau meninggal dunia, banyaklah dulu pernah saya sampaikan, wah, karena habis lebaran orang pada jalan-jalan, ada yang ke Anyar, ada yang ke Puncak, ada yang ke Bali. Ya kan? Tahu-tahu di warganya ada yang meninggal, orangnya sepi. Ya, orang pada pergi jalan-jalan sama siapa? Bukan karena orang nggak mau datang, dibalik sama Allah supaya fitnah yang akan dialami oleh almarhum ini tidak akan terjadi. Coba orang banyak tapi pada kagak mau datang, timbul fitnah Pak. Wah, ini orang hidupnya kagak bertetangga, pasti begitu, iya kan? Timbul fitnah. Maka Allah ganti dengan yang terbaik. Pada jalan-jalan, pada pergi, ada yang ke rumah saudaranya, ada yang ke Bali, ada yang ke Anyar, ke laut, ada yang pulang kampung. Tiba-tiba ada yang meninggal, ya sepi. Siapa yang mau nyelawat? Ya kan gitu. Pada pulang kampung, pada lagi jalan-jalan, diteleponin, Assalamualaikum, Pak di mana? Saya lagi ada di Anyar, kita lagi asik berenang di laut, ya. Tiba-tiba ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini iya di Depok 2 ada yang meninggal, kita jalan-jalan ini se-RW. Nah, ini bisa akan terjadi Pak. Saya pernah ngalamin, ya, pernah mengalami entah di mana gitu ya. Waktu dia pergi haji itu cerita, padahal air yang digunakan untuk wudhu itu di mana-mana Pak. Waktu di Mekah itu dia mau wudhu itu di mana-mana, airnya memancar, yang disebut air Zam-Zam itu di mana-mana. Tapi dia ini sulit mencari air. Ketika dia mau mandi, keran dibuka, airnya nggak jalan. Panggil lagi begini, oh keran mati, cari lagi. Sampai dia pindah pun begitu ada jalan sedikit, baru dia mau pegang air, mau dibasuh ke muka atau mau mandi, tiba-tiba airnya mati, nggak jalan lagi. Bisa terjadi begini. Itu baru di Mekah Pak. Ketika dia meninggal dunia, ternyata musim kemarau. Allah ganti nih, ya. Keaiban itu Allah tutup dengan beralasan ada musim kemarau. Pam mati, jebol, ya kan?
Waduh, ini airnya mati, jebol. Mana kita kagak punya pompa lagi, ya kan? Di masjid juga air mati, nggak ada penampungan, ya kan? Cari air ke sana-sana. Pada musim kering, Pak. Sungai aja nggak ada airnya, kelihatan batu semua. Sampai kayak begitu, maka pengurus jenazah ini harus membuat tayamum. Nah, karena sudah darurat tidak ada air. Allah ganti dengan musim-musim untuk menimbulkan fitnah. Coba kalau air banyak, tiba-tiba susah, ya kan? Mendadak, ya kan? Ada minta air di sini, cuman keran dia doang mati rusak, minta di sekolah, pintunya digembok, keran di luar nggak ada. Waduh, minta kemana nih? Susah juga nih nyari air. Nah, oh ini orang waktu hidupnya pelit sama air. Ya kan bisa kayak gitu. Jadi Allah ganti. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian, ya, kisah-kisah atau kenyataan-kenyataan yang terjadi di kaum muslimin, ya. Makanya itu saya bukan menggurui tapi melihat daripada posisi saya sebagai petugas jenazah menyampaikan, ya, kalau ada orang atau orang tua kita, saudara kita yang sedang menghadapi kematian atau sakratul maut, sebaiknya kita tunggu, jangan kita tinggal, karena disitulah ada amanah yang penting apabila yang ingin disampaikan. Kalaupun tidak, ya, kita sebagai orang yang sedikit paham tentang ini, maka kita berikan nasihat kepada keluarga kita berikan nasihat kepada saudara muslim kita. Inilah ada jalan yang terbaik. Karena dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Itu Pak. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat di dalam hak yang benar maupun di dalam kesabaran. Ini tugas kita untuk disampaikan oleh ayat itu. Cuman kita nggak paham. Apain bukan keluarga gue? Ya, ya urusan dia. Gue pengen tahu nanti ditinggal sama orang tuanya pada berantem apa enggak. Ya kita dosa Pak. Udah tahu ayat ini, tapi nggak disampaikan, dosa. Ustaz Reja ya. Nah, demikianlah sekelumit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati kita Bapak Ustaz Adi. Amin ya Allah. Yang ingin ditanyakan mengenai wasiat, ya. Jika diwajibkan ketika orang mau meninggal dunia menjadi wasiat. Kalau belum ada umur, rumah yang ditimpa jangan dijual. Ada orang. Ruko jangan dijual. Punya Cina soalnya. Nah, yang saya tanya ini, kan enggak semua orang apik gitu maksudnya. Gue mau sosial kemana? Nah terus kayak apa namanya, kalau dia nggak kembali wasiat, nah terus kalau orang yang diwasiat itu lupa gimana ya? Yang dia terpakai itu diwasiatnya. Ntar kalau ada umur, kalau mati, kalau kan dijawab gimana? Nah itu karena apa namanya, sibuk karena dengan para hari-hari meninggal, terus apa saya musibahnya sibuk apa, nah terus lupa.
tinggal astagfirullah Kaget ya. ada suasana itu nih. Kaget ya. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah terus kalau ini terus dibongkar terus ditaruh lagi di awal? Apa? Oh, ini jadi masalah dan karena itu apa di masyarakat kita terkadang di lingkungan kita tuh masih kekeh kan? Oh iya, bapak saya amanahnya ditanamnya di Jawa, bapak saya tanamnya di Madura, dimana padahal apa namanya memberatkan gitu maksudnya persatuan di pemerintahan pada kami semua. Dan sempat gabus dengan arwana penuh jadi itulah nama-nama ikan. Orang Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ada lagi? Terkait dengan tausiah artinya pesan ini ya faktornya nih saya nih kan punya istri nih masih hidup ya kalau saya begini mas pak nanti kalau saya nggak ada yang kamu lagi ya itu kan pesan kan kita nggak tahu nih. Nah, kan tadi Ustaz bilang kalau kita melanggar pesan dosa kan. Nah, kemudian juga ada mungkin perhiasan gitu kan. Nah, perhiasan yang dipakai itu kan kalau dalam syariat Islam itu perhiasan apa harta istri tidak ada hak suami. Ya. Tapi dalam harta suami harta istri. Ada hak istri. Nah, itu perhiasannya kalau kita menggunakan untuk amal itu bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, selamat datang Pak Ustadz Abdul. Lagi apa namanya? Lagi sharing-sharingan baru. Bukan ceramah, bukan. Baik, yang pertama dari Anina Satria ya menyampaikan masalah tentang pemakaman yang tadi mau dimakam di kampung halaman lah seperti itu. Itu sebetulnya Ustaz Reja nanya pernah terjadi terhadap kakeknya. Dulu almarhum Pak Haji Isa menyampaikan kalau memang keadaan waktunya mendesak tidak memungkinkan sudah makam aja di sini itu nggak wajib. Nah itu yang dibilang wasiat sunnah bisa dilaksanakan bisa tidak dan tidak menjadi dosa gitu karena sunnah karena tadi ada yang saya sampaikan ada yang wasiat wajib ada yang wasiat sunnah. Nah ini bisa dibedakan kalau yang wajib wasiat yang paling terpenting seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Bambang Awi ya. Harta suami harta istri tidak ada harta suami. Kebanyakan kan begini Bu. Salah satu contoh. Ya. Saya menikah dengan istri saya tidak punya apa-apa. Kemudian saya tinggal sama istri saya di rumah orang tuanya dia. Nah, ya kan? Orang tuanya dia meninggal. Harta warisan istri, bukan kita. Nah, bukan kita sebagai suami. Makanya sering kadang-kadang laki bertingkah gitu Pak ya. Udah nggak punya bertingkah, lu tinggal sama gue. Bisa aja istri ngegugat. Nah, ketika bertingkah ketahuan selingkuh, ya katanya selingkuh itu nikmat. Tetapi rumah tangga jadi kiamat. Itu qasidah bukan dangdut qasidah. Ya, selingkuh nikmat tapi rumah tangga jadi kiamat. Ya, selingkuh enak tapi rumah tangga jadi mendapat laknat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Laki-laki kalau udah bertingkah sama itu, istri minta dicerai, ya. Tidak ada bagian daripada suami. Walaupun dia punya anak 5, tidak ada warisan untuk si anaknya.
tinggal tergantung ibunya mau ngasih kepada anaknya karena anak dia yang melahirkan. Tapi kalau suami tidak. Itu ya, paham ya? Nah, kemudian harta istri yang ditinggalkan ketika dia meninggal, seperti cincin yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Dia punya istri bukan punya kita. Tapi kalau harta kita, ya sebagian nanti ada harta istri, gitu. Sebagian nanti ada harta istri, gitu. Karena istri itu waktu menikah sama kita itu ada bagian dari orang tua dia, ada bagian dari kita sebagai suami. Berarti kita tanggung jawab, Pak Bambang, tanggung jawab, gitu. Dan kita tidak akan artinya terus ini bukan meninggal kalau Pak Bambang bilang kita kawin lagi umpamanya gitu ya. Umpamanya kita punya istri 2, terus terang aja Pak Ustadz Abdul, laki-laki itu boleh 3 boleh 4 ya. Iya, kita punya istri 2. Nah, istri nuntut, saya minta ditalak aja dah, saya nggak mau diduakan. Ya, apalagi ntar habis diduain ditigain, ringsek badan saya. Ya, nah istri minta ditalak, kewajiban suami ya meluruskan daripada permintaan istri, mau ditalak apa mau diduakan. Kalau diduakan harus adil. Nah, ini bicara keadilan di sini ya. Belum banyak yang diterapkan di orang muslim sendiri. Ya. Banyak istri-istri ya begitu dapat istri yang kedua senang sama istri yang kedua karena lebih tajir. Istri yang pertama dicuekin, tapi nggak dicerai. Ya. Akhirnya apa? Ya begitu kehidupannya tidak bisa langgeng. Kalau bahasa Depoknya uring-uringan. Gue mau udah tua, biarin aja. Nah, seperti ini, hidup tidak nyaman. Ya, dipikirin terus. Tapi kalau mau jadi istri soleha, ya, mau dapat surga daripada cinta kepada suami, walaupun dia punya istri 4, tetap aja dia cinta. Nggak masalah katanya saya mau diempatin kayak mau ditigain, mau dimadu. Jadi masalah, saya pengen ridho, pengen ikhlas, pengen jadi istri soleha. Baik, nerima namanya, ya beda. Ya. Disinilah yang disebutnya ya kesabaran. Ujian itu bukan datang merupakan penyakit saja, bukan datang melalui harta saja, bahkan melalui diri kita pun bisa. Musibah kepada diri kita bisa. Kita sombong aja musibah kok. Iya kan? Kita sombong aja musibah. Nah itu. Terus apa lagi tadi Pak Bapak? Hah? Oh, istri mesen. Oh, itu merupakan wasiat. Benar, saya lupa itu. Nah, ada ibu ya, istri meninggal duluan atau suami meninggal duluan. Kalau memang ini menjadi wasiat, karena di sini bukan wasiat wajib. Ya. Wasiat wajib, karena bukan merupakan yang disebut hak gitu. Karena biologis manusia itu tidak tua tidak muda. Ada orang yang umur 71 tahun bisa nikah lagi walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi demi kenyamanan hidup ya, demi kelangsungan supaya saya tuanya ada yang ngurus. Bu, ada pepatah mengatakan begini, Bu. Orang tua dulu umurnya panjang-panjang, sehat, punya anak 12, jadi semua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot,
ada yang jadi pramugari, macam-macam jadi semua. Tapi 12-12-nya itu belum tentu bisa ngurus ibu dan bapak ketika tua. Bayangin coba. Ada anak yang, wah yang jadi pilot. Akhirnya, waduh saya nggak ketemu bapak. Panggil. Ujung-ujungnya panti jompo, Bu. Itulah yang disebutnya kasih sayang anak itu enggak sepanjang kita hidup. Gitu. Ini saya lagi ngurusin orang tua. Jadi tempat saya itu tidak sakit sih. Cuman sudah nggak bisa jalan, sudah terlalu tua, umurnya 97 ya. Tiap hari Bu, tiap pagi saya gantiin pampasnya, saya lapin ya. Karena dia udah nggak bisa kemana-mana. Ibunya juga sudah tua, umur 80-an ya. Suaminya gemuk, ya kan, nggak kuat dia. Anak-anaknya nggak ada di sini. Sampai saya dibilang, Pak Ustadz, kalau bisa 24 jam untuk ngurus orang tua saya Pak Ustadz minta berapa saya bayar. Saya bukan tanggung jawab penuh Mas. Yang tanggung jawab penuh adalah Mas sebagai anaknya. Merasa nggak dulu digendong-gendong dengan bapak, digendong-gendong dengan ibu? Langsung saya bilang seperti itu. Kalau saya punya keluarga, punya cucu, punya istri, ya kan, punya usaha. Kalau saya 24 jam di sini, bagaimana dengan anak dan istri saya, dengan usaha saya? Kan begitu. Walaupun saya dibayar melebihi daripada apa yang dia inginkan, saya tidak bisa. Kecuali pagi atau sore saya urus. Itu pun semampu saya. Apa kurang terima ya silakan. Karena ini saya bukan tanggung jawab penuh, hanya membantu supaya ibu tidak keberatan. Ini Pak, yang wajib mengurus orang tua adalah Anda sebagai anaknya. Mau yang perempuan kayak, mau yang laki kayak. Inilah yang saya bilang, pepatah mengatakan punya anak 12 jadi semua, kaya semua. Belum tentu kita tua bisa diurus sama anak di antara 12 tersebut. Paham Pak ya? Nah, ujung-ujungnya kita panti jompo. Sekarang aja udah kelihatan. Tadinya ibu, bapak di kamar depan. Begitu punya anak, belum punya rumah, kita pindah ke kamar tengah. Yang kamar depan dipakai anak dan mantu kita. Begitu anak kita sama mantu kita sudah punya anak, jadilah cucu kita. Anaknya sudah dewasa, ditaruh di kamar tengah atau ditaruh di kamar belakang, depan. Ibunya pindah ke tengah, kita pindah ke belakang. Nggak ada kamar, bikin kamar kecil. Tuh. Digeser terus orang tua sampai ke belakang, akhirnya sampai ke kali mulia Pak, digeser, pindahin aja ke kali mulia. Iya, maksudnya seperti itu. Ya jadi itu Pak Bambang tidak wajib. Karena Pak Bambang kita laki-laki perlu pendamping. Ya, pendamping. Ibu juga sebaliknya begitu. Bu, nanti kalau bapak meninggal duluan, ibu jangan nikah lagi ya. Cinta bapak sampai ibu sampai mati. Nanti bapak mati ketemu di sana, biar kita sama-sama. Gitu. Tapi yang dihitung pun di surga itu suami yang pertama, Bu. Jelek bagus rumah tangga kita, sakit mawaddah warahmah, suami yang pertama. Makanya ibu-ibu jarang ada yang mau nikah lagi. Saya belum bisa meninggalkan cinta suami saya, kesetiaan suami saya. Kalau nanti saya kawin lagi belum tentu setianya kayak suami saya. Bisa ibu berkata demikian. Ya. Bisa, banyak contohnya Bu. Ya, banyak contohnya. Jadi nafsu bisa kita kendalikan dengan niat kita ibadah, ya. Tapi nafsu kita tidak kita kembalikan karena kita tidak bisa menahan daripada nafsu, tidak bisa dijadikan ibadah. Nah, inilah Bu yang sering terjadi. Makanya boleh kita tidak menikah lagi Pak Bambang, Ibu ya, karena nikah itu cukup sekali yang abadi dan dihitungnya suami yang pertama. Bukan berarti suami yang kedua nggak dihitung, bukan. Tapi kita bisa gugur dosa kita atau bisa kita berdosa karena kita tidak bisa patuh kepada suami yang kedua.
Gitu. Jadi apa? Pahala kita di suami yang pertama dihapus, Bu. Karena kita tidak bisa menyamakan dan tidak bisa membina sakinah mawadahnya warohmahnya itu seperti suami yang pertama. Sebaliknya laki-laki juga begitu, ya. Karena ngelihat jidat licin, ya, tajir, wah, iya, janjir, ya kan, janda tajir, ini kahin. Ternyata tidak sebanding atau tidak sama dengan istri kita yang pertama yang tadinya susah tapi setianya minta ampun. Ini yang tajir, kita dipermudah, makan loh katanya. Makan pencarian lo, nikah lagi sih. Nah, dosa kita ya akan timbul di istri kedua dan pahala-pahala kita akan dihapus di istri yang pertama. Jadi sakinah mawaddah rusak akhirnya. Yang lebih bagus dapat istri pertama, istri kedua sama-sama soleha, itu yang benar. Itu. Jadi jangan sembarangan kita, karena itu begitu. Sama juga dengan ibadah haji. Ibadah haji mau dia haji mabrur ke mau enggak mabrur ke, dihitung haji yang pertama. Oh, tahun kemarin saya pergi haji enggak mabrur, kayaknya doa aja belum bisa, saya pakai sapu jagat robbana atina, ntar tahun depan mau pergi haji lagi lah. Kagak bisa begitu, hitungannya tetap haji yang pertama. Mabrur dan tidaknya tergantung kita pulang dari tanah suci. Perubahan. Nah, gitu ya Bu ya. Demikianlah. Ya. Dan ingin kalau nggak ada lagi, ada yang mau ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita punya rencana Bapak Ibu sekalian membuat ingin membentuk seperti Baitul Mal, dan tapi jamaah masjid ingin membuat suatu tanah makam khusus untuk jamaah Masjid Darul Rahman. Nah, jadi ada tanah yang mau dijual atau diibahkan kepada orang yang akan punya wakaf. Kan Masjid Darul Rahman gak punya wakaf nih, ya. Ngelihat Kali Mulia 1, Kali Mulia 2 sudah penuh, JNC juga penuh. Kemarin waktu bubur Payani itu sudah di pojok ya Ustaz Rejaya, dan itu tidak memungkinkan sampai tahun 2022 ini akhir. Entah kita pindah kemana, makam di mana gitu. Nah, ini ada di daerah KSU Lemperes itu ada tanah luas yang mau membeli untuk wakaf keluarga ataupun untuk wakaf jamaah dipersilahkan gitu. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bambang. Dari saya ya mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya apabila ada kehilafan dan ketersinggungan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada Ibu Bapak saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika Assalamualaikum wabarakatuh. Para jamaah sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Masjid Darul Rahman Depok 2 Tengah. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.